semuanya, perkenalin nama saya adalah Lydia Putri Natalia dengan NIM 1930 2030 304011, program studi PPKN angkatan tahun 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan micro teaching atau bagaimana cara seorang guru untuk mengajar ketika di depan kelas. Apa yang harus dilakukan? Berikut langkah-langkahnya. Halo semuanya, selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada baik semua kan pada kesempatan kali ini? Baik, pada kesempatan kali ini, pada kelas kali ini Ibu akan mengajar tentang kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara. Nah, sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengecek daftar absen ya. Kira-kira siapa yang hari ini tidak masuk sekolah. Silakan untuk ketua kelas mungkin bisa memberikan buku absennya kepada saya. Saya pengen lihat siapa yang hari ini masuk dan siapa yang tidak. Oke, sebelum hari ini Ibu akan mulai materi tentang pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, kalau kalian dengar kata konstitusi atau konstitusional. Nah, kira-kira sebelum adanya kelas hari ini, ada yang sudah belajar nggak sih buka-buka buku materinya gitu? Ada atau enggak? Saya ingin sekitar 3 siswa ya untuk bisa menjelaskan tentang apa sih itu kesadaran konstitusional. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya mengenai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara. Kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara itu ada apa aja? Nah, jadi kesadaran konstitusional itu saya akan menjelaskan mengenai lembaga negara sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga saya akan membahas mengenai sistem pemerintahan sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi pertama mengenai kedaulatan rakyat atau kedaulatan negara. Nah, kedaulatan itu apa sih? Kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab ya, yaitu daulah. Daulah itu artinya kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Kedaulatan rakyat itu berarti juga pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat yang disebut juga dengan demokrasi. Kedaulatan rakyat bangsa Indonesia itu terdapat dari kata demokrasi, yaitu dari, oleh, dan juga untuk rakyat. Nah, lalu juga menurut Jane Bodin, kedaulatan itu memiliki 4 sifat pokok. Yang pertama adalah asli. Kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Dalam artian, kekuasaan itu sesuatu hal yang kita dapatkan dengan cara demokrasi dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Rakyat bebas untuk memilih siapa orang yang berhak untuk menjadi pemimpin, bukan dari kekuasaan yang lebih tinggi gitu mencanangkan bahwa ini, tapi segala sesuatunya itu didapatkan dari hasil seleksinya melalui pemilu. Lalu juga kedaulatan itu memiliki sifat permanen. Nah, dalam artian kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintahan sudah berganti. Nah, dalam artian kedaulatan negara itu mempunyai hak dan mempunyai kekuasaan yang untuk bisa mengatur setiap warga negara yang terdapat di dalam negaranya. Walaupun pemerintahannya sudah berganti, walaupun mungkin kabinet-kabinetnya sudah berganti, tapi yang namanya negara itu pasti yang punya namanya kekuasaan sepanjang negara itu tetap berdiri. Dan kekuasaan itu bisa melalui undang-undang dasar, melalui peraturan-peraturan menteri, peraturan-peraturan daerah yang terus ada dan juga harus dipatuhi. Jadi yang namanya pemerintahan itu hanyalah orang-orang yang melaksanakan peraturan-peraturan itu agar bisa terlaksana di dalam suatu negara. Nah, dan juga kedaulatan itu bersifat tunggal. Kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara, tidak dibagi-bagikan kepada badan-badan lain. Dalam artian kedaulatan yang dimiliki oleh Indonesia itu merupakan kedaulatan yang menjadi hak
dari negara untuk mengatur. Jadi tidak dibagikan kepada badan-badan lain, dalam artian badan lain tidak punya kedaulatan gitu untuk bisa mengatur negara ini, karena semuanya tunduk kepada satu hukum, yaitu hukum dasar tertulis maupun hukum dasar tertulis bangsa Indonesia, yang memang itu menjadi suatu patokan dasar dari kehidupan bernegara. Dan juga yang namanya kedaulatan itu tidak terbatas. Kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain, dalam artian dia memiliki kekuasaan penuh. Itulah yang dinamakan dengan kedaulatan negara. Bentuk negara inilah yang menentukan bagaimana estafet pemerintahan itu ada badan-badan apa saja di dalam suatu kedaulatan yang kita anut. Nanti Ibu akan coba jelaskan. Nah, selanjutnya, menurut berlakunya kedaulatan itu dibagi menjadi dua macam ya, yaitu ada kedaulatan ke dalam dan juga kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam itu adalah artinya pemerintah mempunyai wewenang untuk mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku tanpa campur tangan dari negara lain. Kedaulatan ke dalam itu dalam artian negara punya hak penuh untuk mengatur setiap warga negaranya sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama. Nah, kalau kedaulatan keluar ini biasanya adalah pemberian kekuasaan untuk menjalin kerjasama dengan negara lain. Jadi ketika kita ingin jalin kerjasama dengan negara lain, Indonesia pun punya ketentuan bahwa negara lain itu ketika ingin melakukan kerjasama dengan Indonesia itu harus seperti ini, harus seperti itu. Jadi bukan hanya di negara sendiri, tapi itu juga berlaku secara internasional dalam hubungan internasional antar negara. Nah, lalu juga Montesquieu, kayak apa ya bacanya? Montesquieu, mungkin seperti itu ya. Nah, jadi Montesquieu ini merupakan seorang ahli Prancis yang berpendapat bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara tidak terpusat, maka dibagilah tiga kekuasaan negara Indonesia. Ini menjadi patokan ya dalam negara Indonesia, yaitu yang pertama ada legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat perundang-undangan. Lalu juga eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan juga ada yudikatif, kekuasaan untuk menegakkan peraturan undang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Nah, jadi dalam artian tiga kedudukan dari kekuasaan negara yang terpusat menjadi tiga bagian ini merupakan suatu kekuasaan yang tidak ada yang lebih tinggi legislatif, lebih tinggi eksekutif, lebih tinggi yudikatif. No, semuanya sama. Dan inilah tiga pengatur negara kita, badan-badan pengatur negara kita. Legislatif itu contohnya seperti DPR yang tugasnya membuat undang-undang khusus bagian hukum. Nah, lalu eksekutif yaitu orang yang melaksanakan peraturan undang-undangan yang dibuat oleh legislatif. Nah, lalu juga ada yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan. Jadi mau ibaratkan ada orang dari legislatif eksekutif yang melakukan kesalahan, dia tetap akan diadili secara hukum oleh lembaga yudikatif. Dan jika ada orang yudikatif yang juga melakukan pelanggaran, ya dia harus harus dihukum, karena yudikatif itu adalah kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sedangkan legislatif ini membuat undang-undang, dia hanya membuat. Nah, untuk pelaksanaannya, bagaimana penerapannya di suatu negara, kebijakan apa yang diambil untuk mensejahterakan masyarakat sesuai dengan undang-undang yang telah ada, itu adalah tugasnya eksekutif. Jadi tiga lembaga, tiga badan besar kekuasaan ini merupakan tiga badan yang menaungi Indonesia. Nah, lalu juga landasan hukum negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat itu ditegaskan di mana? Nah, yang pertama itu adalah pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan dengan seperti ini, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Nah, jadi kedaulatan yang tidak dapat dibagi-bagi ataupun apapun itu berada di tangan rakyat. Sekali lagi, demokrasi dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat, itulah yang dianut oleh bangsa Indonesia. Lalu juga landasan hukum negara Indonesia dalam menganut kedaulatan rakyat itu ditegaskan kembali di dalam pasal 1 atau 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dan Undang-Undang Dasar itu juga berpacu kepada kedaulatan rakyat. Dalam artian, Undang-Undang Dasar itu dibentuk, Pancasila itu terbentuk, semuanya dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Kalau tidak memihak kepada rakyat, tidak ada yang namanya undang-undang itu ya, mahasiswa, mahasiswi dan juga siswa-siswi yang saya ajar. Nah, lalu juga
landasan hukum negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat itu ditegaskan di dalam mana? Nah, landasan hukumnya itu terdapat di dalam pembukaan UUD. Ini sepertinya sudah ya. Oh iya, maafkan saya, sepertinya sudah. Sepertinya saya kebanyakan ya PowerPoint-nya. Oh, tidak. Landasan hukum negara Indonesia menganut, ini tadi sudah saya jelaskan. Lalu juga, ini landasan hukum negara Indonesia menganut kedaulatan hukum ditegaskan di mana? Tadi kan kedaulatan rakyat. Nah, selanjutnya adalah hukum. Indonesia itu adalah negara hukum. Ini terdapat di dalam pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dan juga pasal 27 ayat 1, di situ disebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Itulah yang menjadi landasan hukum dari negara Indonesia, bahwa negara Indonesia itu menganut kedaulatan rakyat dan juga kedaulatan hukum, bahwa kedaulatan hukum itu adalah sesuatu hal yang penting. Indonesia adalah negara hukum dan juga mengedepankan rakyat, karena seperti pemerintahan kita yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Itulah yang diterapkan di dalam Indonesia dengan mengedepankan kepada kedaulatan rakyat dan juga kedaulatan hukum. Nah, dan juga apa saja sih prinsip dari negara demokrasi? Dari tadi kan udah ngomongin demokrasi nih, dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Nah, di sini saya akan jelaskan ya mengenai prinsip-prinsip negara demokrasi. Nah, prinsip negara Indonesia itu, demokrasi itu adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, adanya partisipasi rakyat. Dan juga supremasi hukum, menjadikan hukum sebagai landasan. Hukum itu dibuatkan berdasarkan rakyat dan juga berdasarkan musyawarah, berdasarkan apa yang ada di dalam negara dan apa yang dibutuhkan oleh negara. Nah, kalau kita menerapkan prinsip demokrasi dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat, maka kita harus memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan yang pastinya ada partisipasi rakyat di dalamnya yang memang sesuai dengan kondisi Indonesia yang diperlukan oleh Indonesia. Indonesia perlunya apa? Disitulah yang harus diterapkan di dalam prinsip negara demokrasi, karena dari rakyat untuk rakyat dan juga oleh rakyat. Nah, dan juga dalam prinsip demokrasi, bagaimana sih ciri-ciri dari negara demokrasi kita Indonesia? Nah, yang pertama adalah memiliki lembaga perwakilan rakyat. Lalu juga adanya pemilihan umum untuk memilih rakyat, dalam artian ini bukan untuk memilih rakyat ya, tapi lebih tepatnya kalimat ini digunakan untuk adanya pemilihan umum untuk memilih siapa yang menjadi penerus dari estafet pemerintahan yang bisa mewakilkan suara rakyat. Lalu juga yang ketiga, adanya lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan berdasarkan hukum atau konstitusional. Sama seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa kekuasaan di Indonesia itu terbagi menjadi 3 ya, yaitu ada legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Nah, itu adalah 3 lembaga yang diwajibkan di dalam ciri-ciri negara demokrasi, yang dimana pemilihan lembaga eksekutif dan juga legislatif itu harus berdasarkan kepada hati nurani rakyat, dalam artian siapa yang bisa mengemban tanggung jawab itu adalah orang yang bisa dipercayakan. Kalau untuk yudikatif itu biasanya diambil dari orang-orang yang mungkin sudah mempelajari dengan benar bagaimana hukum itu harus berjalan. Nah, baru bisa mungkin menjadi bagian dari yudikatif. So, sudah selesai materinya. Baik, saya sudah menjelaskan tentang apa sih itu kesadaran konstitusional. Kiranya para siswa-siswi saya bisa mengerti dan juga paham ya tentang apa itu kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara. Dan kalian bisa mengerjakan tugas ataupun tadi asesmen yang telah Ibu paparkan tentang pembagian kelompok untuk melakukan presentasi di minggu depan. Nah, nanti di minggu depan kita akan presentasi setiap kelompok untuk bisa menyiapkan bahannya masing-masing, kita akan presentasi. Nah, untuk menutup kelas pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Minggu depan kita akan bertemu lagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Yang sakit hari ini ataupun yang izin kiranya bisa masuk ya di minggu depan, nanti diatur aja. Nanti kasih tahu teman-temannya tentang tugas dari pembelajaran kita hari ini.